Atmosfer Los Angeles yang baru saja tenang pasca kebakaran hebat kurang dari 6 bulan lalu, kini kembali kacau. Namun bukan disebabkan asap kebakaran, melainkan suara gas air mata dan ledakan flashbang. Kamera merekam pemandangan protes yang berubah dramatis menjadi arena pertempuran modern. Penduduk melarikan diri ke jalan. Barikade plastik dan mobil yang terbakar menambah ketegangan suasana. Tiba-tiba terdengar bisikan sniper. Ini bukan hanya pertunjukan dramatis, tetapi juga pasukan bersenjata berat yang mengawasi dari atap gedung. Gerombolan demonstran berhadapan dengan lawan tak sepadan, yakni 2.000 tentara Garda Nasional Federal dan 700 marinir aktif. Semua tindakan ini berasal dari instruksi langsung Presiden Trump tanpa persetujuan Gubernur California. Dalam pidato emosionalnya sebelumnya, Trump menekankan bahwa dia akan menggunakan kekuatan yang lebih besar dari yang pernah ada untuk menghentikan kekacauan di kota ini. Namun, alih-alih mereda, kerusuhan justru meluas dari pusat kota ke Paramount dan Compton. Bentrokan sengit terjadi, batu beterbangan, gas air mata menyebar, dan jurnalis ditembaki peluru karet, termasuk seorang reporter Australia yang sangat terkejut saat laporan langsung. LA bukan lagi kota gemerlap layaknya Hollywood, melainkan medan laga nyata. Ini adalah panggung perebutan kekuasaan. Gubernur Newsom mengecam tindakan ini sebagai penyalahgunaan otoritas yang tidak pantas, bahkan membawanya ke jalur hukum. Aksi protes ini awalnya berlangsung damai. Ribuan warga dari berbagai latar belakang berbondong-bondong ke ruas jalan di Civic Center, pusat kota Los Angeles. Mereka memegang spanduk, membacakan tuntutan, dan menyuarakan solidaritas untuk para imigran yang ditahan dalam penggerebekan besar. Namun, seiring senja tiba, situasi berubah drastis. Sorakan berganti dengan jeritan marah. Beberapa peserta mulai mendorong barikade polisi. Sebagian lainnya melemparkan botol dan batu ke arah gedung federal. Api mulai berkobar di sudut-sudut kota. Dalam waktu kurang dari 3 jam, protes damai berubah menjadi kerusuhan besar. Penjarahan menyebar di area distrik bisnis pusat. Toko pakaian, perangkat elektronik, hingga minimarket di Broadway dan 7th Street dihancurkan dan dijarah. Bahkan department store besar seperti Macy's pun menjadi sasaran. Yang paling mencolok adalah pembakaran mobil otonom Waymo yang sedang terparkir di zona uji publik. Kendaraan tersebut dibalik dan dibakar di tengah jalan, menjadi simbol kemarahan masyarakat terhadap pemerintah yang mereka anggap tidak lagi memberi perlindungan. Di tengah kerumunan, bendera Meksiko berkibar tinggi. Bagi sebagian pengunjuk rasa, bendera ini adalah bentuk penghormatan terhadap akar budaya dan simbol solidaritas bagi komunitas Latin yang selama ini menjadi target kebijakan imigrasi yang keras. Namun, tidak semua setuju. Beberapa kalangan, termasuk sesama demonstran, menilai pengibaran simbol negara lain dalam aksi di Amerika Serikat sebagai tindakan yang tidak produktif. Kritik pun muncul. Banyak yang berpendapat bahwa bendera itu malah digunakan oleh kelompok sayap kanan untuk mendiskreditkan seluruh gerakan. Peristiwa ini bermula pada tanggal 7 Juni 2025 ketika pasukan ICE alias Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat menyerbu beberapa lokasi di pusat Los Angeles, termasuk distrik tekstil dan kawasan Paramount serta Compton, dalam rangka operasi besar terkait dugaan penampungan imigran ilegal dan pemalsuan dokumen. Operasi ini adalah bagian dari kebijakan imigrasi yang ketat dari pemerintahan Trump yang menargetkan penangkapan massal dan deportasi cepat. Akibatnya, protes pun meletus hampir seketika. Para demonstran menuntut pembebasan lebih dari 40 hingga 44 orang imigran yang ditangkap. Termasuk pekerja yang tidak terlibat dalam kejahatan berat mengatakan bahwa tindakan ini melanggar hak-hak hukum dan prosedur yang mendasar. Pada hari ketiga dan keempat, dari Sabtu hingga Senin, situasi menjadi sangat kacau. Ribuan pengunjuk rasa berkumpul di depan pusat penahanan federal. Sebuah jalan tol ditutup, robot taksi Waymo dibakar, dan jurnalis terkena tembakan peluru karet. Hingga saat ini, laporan mencatat bahwa antara 70 hingga 118 orang telah ditangkap secara keseluruhan. Dalam pernyataannya, Trump menekankan bahwa ia menggunakan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya untuk mengatasi apa yang ia sebut sebagai anarki dan kekerasan terhadap petugas federal. Namun, alih-alih meredakan situasi, peristiwanya malah semakin meluas. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan tindakan militer mungkin hanya akan memperburuk keadaan. Los Angeles tidak asing dengan konflik sosial besar. Salah satu yang paling dikenang adalah kerusuhan LA tahun 1992
ketika kota tersebut mengalami kekacauan selama 6 hari setelah para polisi yang terlibat dalam pemukulan terhadap Rodney King dibebaskan. Namun, kali ini masalah yang dihadapi beralih dari isu rasial menjadi kebijakan imigrasi. Sejak awal kepresidenan Donald Trump pada tahun 2017, isu imigrasi telah menjadi fokus utamanya. Dengan semboyan America First, ia menerapkan kebijakan keras seperti larangan perjalanan dari beberapa negara muslim, penggerebekan oleh ICE atau imigrasi dan bea cukai Amerika Serikat di komunitas imigran, dan pembangunan tembok perbatasan dengan Meksiko. Trump juga menerapkan kebijakan zero tolerance yang memicu kontroversi dengan memisahkan ribuan keluarga imigran di perbatasan. Ketika kerusuhan terbaru di LA terjadi, Trump kembali mengambil langkah yang sama keras. Ia menanggapi penggerebekan ICE yang menuai kritik dengan mengerahkan pasukan federal tanpa koordinasi yang baik dengan otoritas lokal, yang mengingatkan publik pada debat hukum yang sengit tentang batasan kekuasaan presiden terhadap negara bagian. Keputusan ini memicu perdebatan tentang sejauh mana pemerintah federal dapat bertindak dan mengungkap ketegangan antara kebijakan federal yang represif dan perlindungan hak asasi manusia yang diatur oleh konstitusi ACS. Seiring kerusuhan meluas di Los Angeles, Presiden Donald Trump mengambil langkah yang memicu kontroversi dengan mengerahkan sekitar 2.000 personel Garda Nasional dan menambah 500 marinir aktif di beberapa lokasi strategis kota. Tindakan ini langsung menuai banyak kritik. Pasalnya, pada tahun 2020, Trump pernah mengatakan bahwa urusan ketertiban publik sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan ia dengan tegas menolak intervensi militer federal yang luas. Kini, kebijakannya berubah drastis. Los Angeles dipenuhi kendaraan lapis baja, patroli bersenjata berat, dan sniper yang memantau dari atap bangunan. Respons dari pejabat setempat di California sangat keras. Gubernur Gavin Newsom secara terbuka mengecam tindakan Trump, menyebutnya sebagai pelanggaran besar terhadap kedaulatan California dan penyalahgunaan wewenang federal. Newsom bahkan mengancam akan membawa kebijakan Trump ini ke jalur hukum, menegaskan bahwa California akan menggunakan semua langkah hukum untuk menghentikan pengerahan militer federal yang dilakukan tanpa kolaborasi dengan pemerintah negara bagian. Sementara itu, wali kota Los Angeles, Karen Bass, menyatakan ketidakpuasannya terhadap kebijakan Trump yang dianggapnya sebagai tindakan ceroboh. Bass menegaskan dalam konferensi di Paris bahwa ia dan semua demonstran meminta dialog, bukan tank di jalan. Los Angeles bukan zona konflik. Ia berargumen bahwa pengerahan militer justru akan meningkatkan ketegangan, bukan menyelesaikan masalah yang mendasar. Pernyataan tegas kedua pemimpin ini menyoroti ketegangan antara kebijakan federal Trump dan hak otonomi daerah yang menambah kompleksitas krisis yang ada. Gelombang kerusuhan di LA ini tidak hanya mengguncang Amerika Serikat, tetapi juga memicu kekhawatiran di tingkat global. Sebagai contoh, 2 WNI yang ditangkap dalam razia ICE di Los Angeles pada awal Juni memicu keprihatinan dari KBRI dan komunitas diaspora Indonesia, termasuk dari pemerintah Kompas. Sementara itu, Tiongkok telah mengeluarkan pengumuman resmi untuk warganya yang tinggal di Amerika Serikat. Konsulat meminta mereka untuk menghindari kerumunan, meningkatkan kewaspadaan, dan mengurangi aktivitas di malam hari. Tindakan ini tidak hanya menunjukkan keprihatinan terhadap keselamatan warganya, tetapi juga menekankan bahwa militerisasi di kota-kota seperti Los Angeles dapat menyebabkan ketidakpastian yang berdampak pada warga asing dan investor. Selain itu, ahli hukum internasional mengingatkan bahwa penempatan 2.000 angkatan Garda Nasional dan 500 marinir tanpa persetujuan dari negara bagian, ditambah dengan ancaman perluasan ke kota lain, bisa menjadi presiden yang serius bagi hubungan federal dan negara bagian yang selama ini dikelola dengan sangat hati-hati. Dampaknya juga dirasakan oleh para investor dan industri pariwisata. Penerbangan dari Asia dan Eropa banyak yang dibatalkan dan peringatan semakin meningkat. Bahkan, lembaga pemeringkat keamanan menilai bahwa Los Angeles saat ini memiliki risiko tinggi bagi wisatawan asing. Di balik keramaian di jalanan, pemerintah asing bertepuk tangan karena masalah keamanan warganya menjadi suatu risiko besar di tengah peningkatan militer dalam konteks kebijakan dalam negeri Amerika Serikat. Gelombang ini mengingatkan bahwa kebijakan penegakan imigrasi dan penggunaan militer tidak hanya merupakan isu domestik, tetapi juga mempengaruhi gejolak global yang memiliki konsekuensi nyata bagi hubungan diplomatik, keamanan warga asing, dan cara pandang dunia terhadap Amerika.